Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gita Cahyani dari kelas 11 Akuntansi 1. Nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan struktur pengelolaan keuangan desa dan kelurahan. Langsung saja kita ke materinya. Jadi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004. Selain itu, kita juga harus tahu nih apa pengertian dari kelurahan itu sendiri. Jadi kelurahan adalah suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, dan atau daerah kota di bawah kecamatan. Hal ini atau pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang perbedaan desa dan kelurahan dilihat dari aspek-aspek berikut ini. Aspek yang pertama adalah mata pencaharian penduduk, di mana mayoritas mata pencaharian desa atau penduduk desa itu agraris dan lebih homogen. Sedangkan kelurahan mayoritas mata pencaharian di sektor jasa atau industri dan lebih heterogen. Kemudian aspek kedua adalah kedudukan, di mana desa yang bukan merupakan bagian pemerintah daerah atau bukan SKPD atau unit kerja. Sedangkan kelurahan bagian dari pemerintah daerah atau unit kerja atau SKPD. Kemudian aspek yang ketiga adalah pemilihan pemimpin, di mana desa, yaitu kepala desa, dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan kelurahan, lurahnya itu ditunjuk atau dipilih oleh kepala daerah. Kemudian aspek pengawasan, di mana desa di bawah pengawasan BPD atau perwakilan dari masyarakat, sedangkan daerah tidak memiliki BPD dan pengawasannya langsung oleh Pemda. Kemudian, selanjutnya adalah aspek status kepegawaian, di mana desa itu aparatnya bukan PNS atau ASN, sedangkan kelurahan itu seluruh aparatnya merupakan PNS atau ASN. Kemudian selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan desa itu berasal dari sumber pendapatan sendiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, serta bantuan keuangan. Sedangkan kelurahan itu sumber pendapatannya untuk pengeluaran atau belanja berasal dari Pemda. Kemudian aspek anggaran keuangan, di mana desa itu berupa rencana keuangan tahunan atau APB desa, sedangkan kelurahan itu rencana keuangan tahunan atau DPA bagian dari APBD. Kemudian regulasi keuangan, di mana desa pengelolaan keuangan mengacu Permendagri nomor 113 tahun 2014, sedangkan kelurahan regulasi keuangannya pengelolaan keuangan mengacu Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya. Dan aspek yang terakhir yaitu regulasi PBJ, di mana pengadaan B atau J merujuk pada Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan Perka LKPP nomor 22 tahun 2015, sedangkan kelurahan pengadaan B atau J merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi apa ya sih yang disebut dengan pengelolaan keuangan desa? Jadi pengelolaan keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, kemudian ada siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, dimulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
serta pertanggungjawaban. Jadi penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa itu didanai dari APB Desa, APBN, dan APBD. Kemudian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asas pengelolaan keuangan desa. Jadi asas pengelolaan keuangan desa itu terdiri atas yang pertama adalah transparan, di mana transparan itu merupakan prinsip keterbukaan untuk mengetahui informasi seluas-luasnya. Kemudian, yang kedua adalah partisipatif, di mana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan atau pedoman yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang struktur pengelolaan keuangan desa, yaitu pertama adalah kepala desa, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian ada sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD, kemudian kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan, lalu bendahara desa untuk urusan keuangan, dan bagian lain itu juga diperlukan. Jadi kekuasaan pengelolaan desa keuangan itu dipegang oleh kepala desa. Nah, namun dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, sebagian dikuasakan kepada perangkat desa. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang kewenangan pemerintah desa. Dimulai dari kepala desa, kewenangannya berupa menetapkan kebijakan pelaksanaan APB desa, menetapkan PTPKD, menyetujui pengeluaran kegiatan yang ditetapkan APB desa. Kemudian, selanjutnya adalah sekretaris desa, di mana kewenangannya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Kemudian selanjutnya kepala seksi atau kasih biasanya disebut, yang kewenangannya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah bendahara, di mana kewenangannya yaitu menerima, menyimpan, menyetor, atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pemasukan, serta pengeluaran desa atas pelaksanaan APB desa. Selanjutnya adalah struktur keuangan desa, di mana terdiri atas yang pertama adalah pendapatan desa. Jadi pendapatan desa itu adalah penerimaan uang melalui rekening kas desa dan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Kemudian sumber pendapatan desa itu dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, dan swadaya. Kemudian pendapatan transfer desa yang terdiri atas dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil dana desa, dan retribusi serta bantuan pemerintah. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan desa tersebut berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah belanja desa. Jadi, belanja desa itu adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, belanja desa itu yang ditetapkan APB desa digunakan untuk yang pertama adalah paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja itu untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa. Kemudian, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja itu untuk tunjangan dan penghasilan tetap perangkat desa, operasional pemerintah desa, serta insentif RT dan RW. Kemudian,
struktur keuangan desa selanjutnya adalah lain-lain pendapatan desa, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Lalu, selanjutnya adalah perencanaan keuangan desa. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan keuangan desa? Jadi, perencanaan keuangan desa itu adalah suatu proses pengalokasian segala sumber daya desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur-unsur masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Jadi, perencanaan keuangan desa itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian ini adalah struktur penganggaran keuangan desa. Yang pertama ada jadwal pembuatan anggaran, yang kedua menentukan dana yang dianggarkan, yang ketiga adalah pengajuan, yang keempat adalah menyesuaikan kebutuhan dengan sumber daya, dan yang terakhir adalah persetujuan anggaran. Selanjutnya adalah penatausahaan keuangan desa, yaitu kegiatan pencatatan transaksi keuangan desa berupa pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan oleh bendahara desa. Jadi penatausahaan keuangan desa itu terdiri atas yang pertama yaitu bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai pada buku kas umum dan membuat kwitansi. Kemudian yang kedua adalah bendahara mencatat ke dalam buku bank serta memperoleh nota kredit. Yang ketiga, bendahara mencatat kewajiban perpajakan dalam buku pajak. Yang keempat adalah penatausahaan dicatat dalam buku perincian pembiayaan untuk melaporkan realisasi APB desa. Nah, berikut ini merupakan kolom pada masing-masing buku dalam penatausahaan. Yang pertama adalah buku kas umum atau BKU. Jadi buku kas umum atau BKU itu untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Nah, kolomnya itu ada nomor, tanggal transaksi, uraian, kemudian penerimaan, pengeluaran, serta saldo. Kemudian yang kedua adalah buku pajak, di mana buku pajak itu digunakan untuk mencatat kewajiban perpajakan desa. Ada tanggal, nomor buku, kemudian uraian, pemotongan, penyetoran, serta saldo. Kemudian yang ketiga adalah buku bank. Buku bank itu digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada bank. Terdiri atas tanggal, nomor bukti, uraian, kolom penerimaan yang terdiri atas setoran dan bunga bank, kemudian kolom pengeluaran terdiri atas penarikan, pajak, serta biaya administrasi, serta saldo. Kemudian yang keempat adalah buku kas harian pembantu, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Yaitu ada tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, serta saldo. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang contoh soal. Contoh soalnya bisa kita lihat bahwa di bawah ini merupakan transaksi desa Kecamatan Bukit berbunga selama bulan Agustus 2018. Itu terdiri atas, yaitu tanggal 4 Agustus diterima pencairan dana desa dari pemerintah ke rekening desa sebesar 294 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 adalah ini diterima pencairan alokasi dana desa
pemerintah kabupaten ke rekening desa sebesar 196 juta dan PAD secara tunai dari pengelolaan tanah desa sebesar 147 juta rupiah. Kemudian tanggal 6 ditarik tunai dari rekening desa sebesar 49 juta rupiah dari dana desa 58.800.000 rupiah dari alokasi dana desa. Kemudian tanggal 6 lagi, ya, transaksi yang terjadi tanggal 6 ada 2 transaksi. Yang kedua yaitu dibayar gaji kepala desa dan perangkat desa dari alokasi dana desa sebesar Rp25.520.000 dan tunjangannya dari pendapatan asli desa sebesar Rp29.400.000. Kemudian tanggal 10 dibeli alat tulis kantor atau ATK sebesar Rp4.900.000 pada toko Gramedia yang berstatus belum PKP dan tanpa NPWP. Kemudian tanggal 12 Agustus dibayar pengadaan kepada fotokopi bintang sebesar Rp1.764.000, fotokopi bulan memiliki NPWP. Kemudian tanggal 17 dibeli secara tunai komputer dan printer senilai Rp13.720.000 pada toko Advance yang berstatus pengusaha kena pajak. Kemudian di kolom bagian kanan ini transaksi pada tanggal 17 Agustus lagi, yaitu dibayar tagihan untuk kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan dan untuk kegiatan pengecoran Jalan Binolia 1 RT 4 RW 5. Rinciannya sebagai berikut, ada upah kerja, belanja ATK, dokumentasi, jilid proposal dan SPC, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja semen, belanja pasir beton, belanja batu pecah, belanja pasir uruk, belanja benang, belanja prasasti kegiatan, dan di sini ada totalnya. Nah, kemudian instruksinya di sini, buatlah buku kas umum, buku bank, buku pembantu kegiatan, serta pernyataan tanggung jawab berdasarkan transaksi di atas. Nah, kita langsung saja lihat jawabannya di sini. Yang pertama, jangan lupa untuk menuliskan judulnya dulu, yaitu buku bank desa. Pertama, kita membuat buku bank desa. Kemudian, desanya yaitu Desa Melati, Kecamatan Bukit Berbunga. Periodenya yaitu tahun anggaran 2018. Yang pertama tadi, tanggal transaksi awal yaitu 4 Agustus, di mana uraiannya dana desa, kemudian bukti transaksinya dikosongi karena pada soal tidak tertera nomor bukti transaksinya. Kemudian karena menerima pencairan dana desa masuk ke rekening yang ada hubungannya dengan bank, maka dari itu ini masuk ke pemasukan, yaitu sebesar Rp294 juta. Kemudian langsung ke saldo sebesar Rp294 juta. Tanggal transaksi 5 Agustus 2018. Di situ ada di soal sebelumnya, diterima pencairan dana alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten ke rekening desa dan PAD secara tunai dari pengelolaan tanah desa sebesar Rp147 juta. Nah, ini tanggal 5 Agustus 2018 uraiannya ADD atau alokasi dana desa sebesar Rp196 juta dan saldonya saldo awal tadi yaitu Rp294 juta ditambah dengan Rp196 juta, hasilnya adalah Rp490 juta. Nah, ini mengapa kok yang dimasukkan cuma atau hanya ADD saja atau alokasi dana desa saja, kok PAD-nya atau pendapatan asli desanya tidak ditulis atau dicatat dalam buku bank desa, karena kembali lagi bahwa buku bank desa itu untuk transaksi yang berkaitan yang mempengaruhi saldo pada bank saja. Nah, sedangkan pendapatan asli desa di sini kan diterimanya secara tunai, maka dari itu tidak masuk atau tidak mempengaruhi rekening desa.
Itu jadi tidak dimasukkan dalam catatan buku bank desa ini. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 6 Agustus 2018 ditarik tunai dari rekening desa sebesar 49 juta dari dana desa dan 58.800.000 rupiah dari alokasi dana desa. Nah, kemudian kan ini ada transaksi atau kata ditarik tunai dari rekening desa. Nah, ini mempengaruhi rekening desa. Pada itu, yang dicatat adalah dana desa, kemudian karena ditarik tunai, maka dari itu kita ambil uang. Intinya kayak gitu. Jadi, masuk ke dalam kolom pengeluaran bagian penarikan sebesar 49 juta rupiah. Maka saldonya pun berkurang karena kita mengambil uang. Jadi 490 juta rupiah dikurangi 49 juta rupiah, hasilnya adalah 441 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 6 Agustus yaitu dibayar gaji kepala desa dan perangkat desa dari alokasi dana desa sebesar 23.520.000 rupiah dan tunjangannya dari pendapatan asli desa sebesar 29.400.000 rupiah. Dari dana desa tadi sebesar 58.800.000 rupiah dari alokasi dana desa. Kan dana desa tadi masuk rekening bank, jadi kalau diambil dari alokasi dana desa, itu berarti juga masuk dalam pencatatan buku bank desa karena berhubungan dengan rekening bank. Yaitu dicatat alokasi dana desanya, tapi ini dicatatnya dalam kolom pengeluaran bagian penarikan sebesar 58.800.000 rupiah. Jadi saldonya dari 441 juta rupiah ini tadi dikurangi lagi dengan 58.800.000 rupiah karena kita mengambil atau kita melakukan tarik tunai ya tadi sebesar 58.800.000 rupiah sehingga rekening di bank, rekening desa yang ada di bank itu berkurang. Jadi saldonya tinggal 382.200.000 rupiah. Selanjutnya adalah ke buku kas umum. Jadi buku kas umum itu tadi digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Kita tulis lagi judulnya, buku kas umum, kemudian nama desanya yaitu Desa Melati, Kecamatan Bukit Berbunga, periodenya yaitu tahun anggaran 2018. Buku kas umum kan pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai ya kan yang ada pada bendahara desa. Itu dimulai dari tanggal 4 Agustus, uraiannya yaitu dana desa, penerimaan sebesar 294 juta rupiah, saldonya yaitu 294 juta rupiah. Tanggal 5 Agustus ada alokasi dana desa yang dicatat sebagai penerimaan sebesar 196 juta rupiah, saldo bertambah menjadi 490 juta rupiah. Tanggal 5 lagi ada hasil pengelolaan tanah desa, penerimaan sebesar 147 juta rupiah, catat kemudian saldonya bertambah menjadi 637 juta rupiah. Dan ini transaksi-transaksi berikutnya sampai tanggal 24. Jadi yang dicatat di buku kas umum itu intinya mencatat semua, yaitu semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Itu ya. Jadi dari awal periode sampai akhir periode itu yang ada hubungannya atau yang ada transaksi pengeluaran penerimaan berupa uang tunai itu semuanya dicatat dalam buku kas umum.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang buku pembantu kegiatan. Nah, buku pembantu kegiatan itu sendiri adalah buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa atau dari masyarakat yang telah dirupiahkan. Yaitu dimulai dari tanggal 6 Agustus, diambil dari dana desa sebagai penerimaan, yaitu 49 juta rupiah. Kemudian dari alokasi dana desa sebesar 58.800.000 rupiah. Nah, kemudian ini tadi ada kegiatan untuk pengacoran Jalan Goyom Sari. Maka dari itu rinciannya ada upah kerja dan material, alat ATK, dokumentasi, jilid proposal dan SPC, makanan dan minuman, perjalanan dinas, semen PC, pasir beton, batu pecah, mesin 2x3 cm, pasir uruk, benang, prasasti kegiatan, Karang Taruna, itu dicatat semua dalam pengeluaran, yaitu ada pengeluaran belanja barang dan jasa, yang terdiri atas upah kerja dan material, ATK, dokumentasi, jilid proposal dan SPC, makanan dan minuman, serta perjalanan dinas. Kemudian pengeluaran yang kedua adalah belanja modal yang terdiri atas pasir beton, semen PC, batu pecah mesin 2x3 cm, pasir uruk, benang, prasasti kegiatan, Karang Taruna. Itu masuk dalam belanja modal. Kemudian setelah di total, saldo akhirnya yaitu total pengeluarannya sebesar 100.335.340. Kemudian total pengeluarannya dan saldo kasnya sejumlah 107.800.000 rupiah. Kemudian kita beralih ke kolom bagian kanan, yaitu pernyataan tanggung jawab belanja desa. Nah, pertama kita tulis judul lagi, yaitu pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian yang kedua, jangan lupa nama desanya Desa Melati, Kecamatan Bukit Berbunga. Dan yang ketiga adalah tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2018. Bidangnya yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian kegiatannya pengecoran Goyom Sari 4 RT 2 RW 12. Penerimaan uang atau dana itu yang menerima adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Untuk upah kerja, untuk belanja ATK, untuk dokumentasi, jilid proposal dan SPJ, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas. Kemudian yang menerima dana selanjutnya yaitu adalah toko acong, karena toko acong itu menjual ini tadi semen. Jadi untuk belanja semen, belanja pasir beton, belanja batu pecah, belanja pasir turuk, belanja benang. Sedangkan lagi tim atau bidang pelaksana pembangunan desa yaitu untuk prasasti kegiatan. Jadi totalnya itu semua untuk pernyataan tanggung jawab belanja sebesar 97.199.340. Jadi, sekian presentasi dari saya tentang sistem dan struktur keuangan desa dan kelurahan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.